Hai, aku Devi Marlina. Di sini aku akan membuat video tentang bagaimana cara melakukan resusitasi jantung atau RJP dan mau menjelaskan sekilas tentang prosedur cara melakukan RJP atau resusitasi jantung. Nah, yang pertama aku mau jelasin dulu tentang skenario-nya. Jadi ceritanya aku lagi di ruang ICU, jaga di ruang ICU salah satu rumah sakit. Pas aku lagi jaga dan lagi nulis rekam medis, tiba-tiba salah satu monitor pasien itu bunyi. Ternyata pas dilihat di monitornya, hasil dari detak jantungnya itu tidak ada. Nah, pas aku lihat dari jauh tidak ada, aku lari ke pasien untuk cek nadi, cek nafas, dan cek respon. Nah, cek respon yang bisa dilakukan kepada pasien yang pertama adalah dengan cara memanggil dan menepuk pundak pasien, yaitu dengan papa atau bubu. Kalau misalnya tidak ada respon, kita harus melakukan yang kedua, yaitu dengan rangsangan nyeri, yaitu kita memberikan tekanan di sternum. Kalau misalnya setelah dilakukan tekanan tidak ada respon, baru kita boleh melakukan RJP. Nah, setelah aku cek, ternyata nadinya tidak ada dan nafasnya gasping atau mengap-mengap bahasa awamnya. Lalu ternyata di pas cek respon juga tidak ada respon yang dimunculkan oleh pasien. Setelah hasil yang didapat tadi, kita akan melakukan prosedur yaitu memanggil code blue pertama kali. Setelah kita memanggil code blue, kita yang pertama kali ngelihat kejadian itu harus melakukan RJP secepat mungkin. Dan RJP dilakukan selama 5 siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 kali bagging atau pemberian nafas. Ini kondisi pasiennya, pasien sudah terpasang infus dan masih ada bantal di bawah kepala pasien. Kalau kita mau lakukan RJP, bantal yang ada di bawah pasien harus disingkirkan karena pasien harus dalam kondisi datar posisinya. Setelah bantal disingkirkan, perawat yang melihat pertama kali bisa langsung melakukan RJP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, memasang 7, 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, bagging 2 kali. 1, 2. Itu cek nadi. Nadi tidak teraba. Beri epinefrin. Memberi epinefrin sebanyak 1 cc melalui intravena. Lakukan RJP kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, bagging 2 kali. 1, 2. Cek nadi. Nadi teraba. Setelah diperiksa nadi teraba, pasien harus segera dimiringkan ke kanan untuk mencegah pemblokan jalan nafas karena takutnya pasien akan memuntahkan sesuatu karena setelah dilakukan RJP. Nah, setelah 10 siklus tadi telah dilakukan, namun tidak ada respon dari pasien dan petugas medis sudah merasa kelelahan dan dokter juga sudah memutuskan untuk men-stop RJP. Nah, itu baru boleh dihentikan RJP-nya. Kalau dalam 10 siklus tadi nadi pasien sudah teraba dan nafas masih gasping seperti di awal atau nafasnya sudah mulai membaik, pasien harus segera dimiringkan ke kanan. Supaya apa? Supaya tidak ada pemblokan jalan nafas karena takutnya pasien akan memuntahkan sesuatu setelah dilakukan RJP. Namun jika nadi teraba dan nafas tidak ada, pasien harus tetap dilakukan bagging sampai
nafas sudah kembali dan nadi sudah stabil. Nah, itu tadi adalah sekilas video tentang prosedur melakukan RJP. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada ketidaktepatan dalam melakukan prosedur. Makasih.